Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Bagaimana kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Pemberi, dan apakah bukti-bukti bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi? Pembahasan ini kita akan mendalami dalam penjelasan berikut. Dengan bersama-sama kita melantunkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Mendalami penjelasan ayat ini, kita mengambil salah satu Asmaul Husna yang ada, yaitu nama Allah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Keesaan Allah dibuktikan dengan kehidupan kita sebagai makhluk di alam semesta. Bagaimana seseorang dapat melihat, bagaimana seseorang dapat berbicara, bagaimana seorang dapat mendengarkan suara, itu merupakan kehendak Allah. Dan keteraturan yang ada di muka bumi ini merupakan bukti keesaan Allah. Dan yang mengatur semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamai dan menyerupai Allah. Oleh karena itu, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Bagaimana kita meneladani dari Asmaul Husna Al-Ahad? Kita harus menyikapinya dengan sering-sering bersyukur kepada Allah, kita beribadah dan taat kepada Allah, dan tidak menyekutukan selain Allah. Dikarenakan Allah telah menciptakan yang ada di dunia ini, dan kita harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang terkandung selanjutnya yaitu Al-Wahhab. Apakah itu Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Coba kita bayangkan, bagaimana seorang burung itu dapat makan kecuali Allah yang memberi makan. Bagaimana seekor ikan dapat makan di lautan dan dapat makan di sungai kecuali Allah yang memberi makanan. Dan juga bagaimanakah seorang manusia yang dapat berkegiatan dalam kesehariannya dengan makanan yang berlimpah kecuali Allah yang telah memberi makan. Ketika kita diberi rizki, itu merupakan bentuk Allah yang
memberi rizki, baik melalui perantara orang tua, temannya, ataupun keluarganya. Ketika kita dapat sebuah kenikmatan berupa rizki, kita selayaknya bersyukur hanya kepada Allah. Hal ini pun tercantum dalam surat Al-Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Antal Wahhab merupakan artinya Maha Pemberi. Nah, setelah pemaparan surat Al-Imran ayat 8, kita harus menyikapi bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab, yaitu Allah yang Maha Pemberi. Kita selayaknya seorang manusia yang hidup di dunia ini bersama dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, kita seharusnya senang memberi kepada orang lain, yaitu dengan memudahkan permasalahannya. Yang kedua, kita harus ikhlas dalam memberi. Jadi ketika kita memberi, kita tidak meminta imbalan, atau merupakan sifat ikhlas dari memberi. Karena kan ketika kita ikhlas memberi, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Dan juga tidak pelit. Tidak pelit dalam memberi. Misalnya memberi perhitungan. Kemarin dia memberi saya segini, kok malah saya diberi segini. Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk pelit dalam memberi. Dan yang terakhir yaitu dengan suka membantu. Dengan kita membantu orang lain dalam kesusahan, maka kedepannya siapa tahu kita dalam kesusahan dan orang tersebut membantu kita. Dengan saling memberi, dengan saling membantu, itu merupakan sifat dan sikap keteladanan dari Al-Wahhab, yaitu Allah yang Maha Pemberi. Demikian pemaparan yang dapat disampaikan. Jikalau ada kurangnya, minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.